Jadi ini mungkin biang kerok impor baja naik. Kita penyakit kita suruh investasi, bangun pabrik, tapi keberpihakannya nggak jelas. Tapi kalau Morowali keberpihakannya apa ini kasih untuk Morowali? Baik, ada beberapa hal Pak Dirut. Yang pertama, saya melihat ekspor baja setengah jadi itu naik dari sebesar 3 juta ton, nilainya 20,95 miliar dolar. Itu dari Morowali semua ya Pak Dirut. Izin pimpinan agak informatif. Ya, ekspor baja yang dari Morowali memang ya tentu kami tidak kapasitas. Kan sebagai pasar baja kan. Iya, memang banyak yang ekspor stainless steel. Emang kebutuhan dalam negeri nggak ada ya? Stainless steel sangat kecil. Sangat kecil. Jadi diekspor, nanti diproduksi jadi baja jadi. Apakah mungkin nanti diekspor lagi ke Indonesia? Sebenarnya stainless steel itu dibandingkan baja karbon itu boleh dibilang sangat marginal. Jadi 1,5 miliar kebutuhan, 1 miliar ton kebutuhan dunia dibandingkan 40 juta ton stainless steel. Jadi Morowali mengekspor ataupun juga ada yang lain mengekspor barang setengah jadi stainless steel, baik itu nickel pig iron maupun juga slag stainless steel. Oke, terima kasih. Lalu yang kedua, tadi disampaikan Pak Ananta, impor naik 22% atau 23% dari 3,9 juta ton menjadi 4,8 juta ton ya, sekitar itulah. Nah, pertanyaan Pak di sini data yang Bapak sampaikan saya baca ini, utilitas kita rendah, ya hanya rata-rata 54%. Bahkan HRC itu di saat impor naik 14%, utilisasi kita hanya 49%. Pertanyaan saya Pak, dulu waktu Kementerian Perindustrian masih bersama kami, tahun 2019 saya sempat tanya soal Permenperin 32 dan Permenperin 35 yang saya anggap pro impor baja. Nah, saya ingin informatif, Permenperin 32 dan 35 tahun 2019 itu masih hidup atau tidak? Masih. Jadi ini mungkin biang kerok impor baja naik banyak. Karena dulu waktu Kemenperin waktu itu rapat dengan kami, saya mempertanyakan itu, betul nggak Pak Dirut? Iya. 32-35 sebenarnya kalau faktor impor yang paling tinggi itu disebabkan oleh pengalihan ASP, circumvention menggunakan baja paduan, impor baja paduan. Jadi sebenarnya palang pintu utamanya adalah untuk membendung baja paduan aja. Nah, baja paduan itu 32 dan 35 2019 ini punya kemampuan nggak untuk membendung itu? Karena yang 35 ini malah nggak ada SNI sama sekali. Kan berarti pintu ruang baja paduan ini masuk dari Permenperin 35 2019 ini. Ya, kontribusinya ada, tapi lebih banyak kita berusaha untuk yang Januari biar masuk anti dumping atas baja paduan dari Tiongkok. Itu kalau dilaksanakan akan sangat efektif. Itu kewenangan siapa? Itu kewenangan Kemenperin dan Kemendak. Jadi apa namanya? Biaya masuk anti dumping. HRC alloy ya, dari Tiongkok. Jadi ini yang harus kita dorong. Nah, lalu Pak Dirut, jadi ini tugas kami memang sekarang Pak yang produksi 6 ini nggak membidangi perindustrian. Jadi memang ini PR kita pimpinan. Mungkin jadi PR. Tapi dalam konteks membuat IHS lebih bagus sebenarnya kita bisa undang. Bukan, kita bisa minta. Ya, kita bisa minta.
Nah, saya usulkan ke pimpinan kita undang Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk rapat untuk bagaimana menyelesaikan impor baja yang berat-berat ini. Kan bayangkan investasi besar, utilisasinya hanya 54%. Berarti ada yang salah keberpihakan pemerintah pimpinan. Jadi ini hampir-hampir mirip emas semen. Jadi kita penyakit kita suruh investasi, bangun pabrik, tapi keberpihakannya nggak jelas. Tapi kalau Morowali, keberpihakannya apa ini kasih untuk Morowali? Ya betul nggak? Senyum-senyum senior saya ini. Nggak pernah dijawab. Kalau urusan Morowali, semua dikasih. Jadi ini tolong pimpinan usul saya resmi, kita undang Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk bicara soal impor baja ini. Wabil khusus itu Permen PU 35 itu, dan juga biaya masuk anti dumping. Lalu yang terakhir soal blast furnace. Ya, Pak Dirut, blast furnace ini kan sudah investasi 10 triliun, betul? Yang saya dapat informasi sebenarnya ada investasi tambahan yang dibutuhkan supaya efisien. Apa namanya itu Pak Dirut? Basic oxygen furnace. Basic oxygen furnace. Nah ini yang kurang kan, supaya efisien. Itu butuh berapa ya investasi kalau boleh tahu? Kurang lebih sekitar 100 sampai 150 juta US dollar. Terus berapa triliun? Sekitar 2 triliun. 2 triliun. Oke, 2 triliun. Ini bukan soal konsultan. Ini ada investasi negara 10 triliun nggak jalan. Alias mangkrak. Nah, kita sebagai anggota DPR, ya harus bisa mencarikan solusi. Oh ngapain menjadi anggota DPR Pak? Audit dulu. Nggak masalah. Jadi silakan saja proses hukumnya jalan. Ya kita dorong audit investigasi. Nah, tapi setelah itu kita harus cari solusi nih pimpinan. Bagaimana yang 2T ini bisa ada tambahan. Nah, apa rencananya KS? Apakah melibatkan investor strategis atau KS ingin PMN? Apa agendanya? Bisa nggak dikasih tahu kita? Mohon izin, Pak Andre Ya. Saya sangat hormati. Terima kasih Pak Dirut. Jadi kalau bicara mengenai blast furnace, kami manajemen kalau boleh menyampaikan strategi investor jauh lebih baik. Strategi investor. Yes. Sudah mulai komunikasi? Sudah. Sekarang sudah kita mau tanda tangan. Oke. Kesepahaman ya, pada 2 calon. Oke. Strategi investor. Kalau mau kasih PMN dalam bentuk lain. Oke, nggak ada masalah. Kita kan ingin bertanya, ingin tahu. Jangan sampai investasi 10 triliun ini mangkrak, mubazir. Nah, tugas kami di DPR ingin memastikan 10 triliun ini bisa jalan. Kalau memang Pak Dirut sudah punya investor strategis, sudah mau tanda tangan MOU, tentu kita apresiasi, kita dukung. Ya, mungkin saja pimpinan, saya usulkan kita rapat tadi dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, kita selesaikan sengkarut impor baja ini. Masa kita kalah sih DPR sama impor-imporan itu? Ya, itu dong. Orang ngapain Bang Muslim jadi anggota DPR ya? Jadi gitu. Jadi itu usul saya, kita undang rapat Mendak dan Menperin untuk sengkarut impor baja ini. Kan luar biasa. Pak Presiden Jokowi bilang mengundang investasi masuk ke Indonesia. Ya, tuh menteri yang apa? Menteri aneh itu tuh siapa yang sekarang gimana itu? Siapa? Mahir ya? Yang bikin presiden kena demo kan salah satunya dia. Nah, ya, masa demonya ke kita? Kita nggak ada ngomong, demonya ke tempat dia dong. Itu loh. Jadi maksud saya kita selesaikan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.